Revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu dari program perlindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, dan keluarga. Menurut data dari petabahasa.kemendikbud.go.id, bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan. Dari 718 bahasa, 60% atau sekitar 428 bahasa berada di tanah Papua. 10 dari 428 bahasa tersebut sedang direvitalisasi melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2024 oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Sentani, bahasa Tobati, bahasa Mbuti atau Marin, bahasa Biekok atau Biaboa, bahasa Sobei, bahasa Biak, bahasa Kamoro, bahasa Moi, bahasa Dani atau Hubula, dan bahasa Hatam. Berdasarkan data tersebut, revitalisasi bahasa daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah penurunan vitalitas sebuah bahasa. Bahasa Marin menjadi salah satu bahasa yang terpilih untuk direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Bahasa Provinsi Papua. Bimbingan teknis guru utama revitalisasi bahasa Marin untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tahun 2024 diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk yang ketiga kalinya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 sampai 22 Maret di Aula Sakil B, Hotel Swiss Bell, Merauke. Peserta bimbingan teknis guru utama ini berjumlah 50 orang, terdiri dari guru, pengawas, dan kepala sekolah dasar, pengawas dan kepala sekolah menengah pertama, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, komunitas, dan pegiat bahasa yang berada di wilayah Kabupaten Merauke. Tujuan diadakannya bimbingan teknis guru utama ini adalah untuk menyosialisasikan desain program dan memberikan pelatihan revitalisasi bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan komunitas. Narasumber pertama pada bimbingan teknis ini adalah Ibu Mujina Kaise, SPD. Beliau adalah guru SD yang bekerja di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis guru utama ini adalah pemerolehan bahasa ibu, kata sapaan bahasa daerah, mengenal huruf melalui inventarisasi kata benda, dan lain-lain. Adapun narasumber yang kedua adalah Bapak Antonius Maturbongs, MPD. Beliau dari tim KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Papua. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Merdeka Belajar episode 17, Revitalisasi Bahasa Daerah, Praktik Baik Merdeka Belajar dalam Berpuisi, Praktik Baik Merdeka Belajar dalam Mendongeng, dan lain-lain. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pengembangan bahasa dan sastra daerah untuk ditetapkan di lingkungan sekolah dan komunitas. Program ini dia menjadi program unggulan untuk bagaimana kita mempertahankan bahasa Malin di tengah keberagaman dari proses pembangunan yang terjadi di tanah ini. Jadi kita punya bahasa itu, sebetulnya bahasa umum itu bahasa Malin. Lalu ada ranting bahasa lagi seperti anak suku, seperti bahasa Marori, itu dari Wasur sampai ke Tomer Tomerau, itu bahasa Marori. Lalu
ada bahasa Yeinan, itu wilayah Erambu sampai Bupu. Lalu bahasa Malin umumnya itu dari Muti sampai Muting, Okaba, Wamal, Nakias. Lalu ada satu lagi di situ ada paguyuban bahasa Makleo. Itu bahasa Makleo dari Welbuti sampai di Wanam. Yang terakhir itu bahasa pulau, bahasa Kima-Kima. Jadi ada 5 bahasa yang ada di Kabupaten Merauke ini yang secara garis besar. Ya, pendapat saya kegiatan BIMTEX Guru Utama Revitalisasi Bahasa Putih, Bahasa Marin yang dilaksanakan mulai dari tanggal 19 sampai dengan hari ini tanggal 22. Kami berpendapat apresiasi setinggi-tingginya untuk Balai Bahasa Papua atas perjuangan yang tidak pernah menyerah, memperjuangkan direvitalisasi, diinventarisasi dan ditingkat kembali, diingatkan kembali kita serta dipertahankan kembali bahasa Malin yang menurut kami sudah pada titik kritis. Kita perlu terus menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Marin agar tetap hidup dan berkembang. Jika tidak, bahasa ini bisa mengalami penurunan yang signifikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi bimbingan teknis guru utama untuk menjadi garda terdepan dalam melestarikan bahasa Marin dan mendorong penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, jaga bahasa daerah kita agar tetap menjadi bagian penting dari identitas kita.